Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas terkait tips dan trik memilih jurusan untuk adik-adik yang akan melanjutkan studinya di perguruan tinggi nantinya. Nah, biasanya adik-adik yang sekarang sedang kelas 12 SMA seringkali dihadapkan dengan pertanyaan, nanti kamu mau kuliah di mana? Mau ngambil jurusan apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, tonton terus video ini ya. Baik, 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan, di mana 71,7% pekerja memiliki profesi yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Ini menurut Irene Guntur, ahli Educational Psychologist dari Integrity Development Flexibility atau IDF. Loh, kok bisa seperti itu ya? Nah, alasannya ada di slide berikutnya. Adapun penyebab mahasiswa salah jurusan, yang pertama mengikuti teman. Nah, biasanya adik-adik calon mahasiswa baru karena tidak mau pisah dari teman sekolahnya atau teman kelasnya atau sahabatnya waktu SMA dulu, ingin kuliah di jurusan dan universitas yang sama. Padahal sebenarnya jurusan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan, keinginan, bakat, dan minat adik-adik sekalian. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Karena nanti yang kuliah itu adik-adik, bukan hanya teman saja. Nah, kemudian yang kedua, terlalu banyak menerima saran. Nah, biasanya banyak sekali saran yang masuk baik dari teman kelas, baik dari guru, dari sekolah, dari orang tua, bahkan dari orang atau pihak luar. Nah, biasanya saran ini memberikan keyakinan kita untuk memilih jurusan tertentu. Padahal kita harus mikir-mikir lagi, harus pertimbangkan lebih matang lagi. Belum tentu saran tersebut ke depannya baik untuk kita. Jadi karena terlalu banyak saran tadi kita langsung ya sudah ambil saja karena sudah saking bingungnya. Jadi adik-adik pikirkan baik-baik lagi, perbanyak lagi literasinya, bandingkan antara universitas satu dengan universitas yang lain. Lalu pilihlah yang terbaik. Kemudian yang ketiga, penawaran beasiswa. Nah, universitas-universitas tertentu biasanya memberikan penawaran beasiswa pada calon mahasiswa baru agar kuliah di kampus tersebut. Nah, ini biasanya beasiswanya bisa beasiswa penuh atau beasiswa sebagian. Misalnya beasiswa bidik misi, ada jatah dari universitas tersebut. Ini bagus secara finansial, adik-adik tidak mengeluarkan biaya lagi karena sudah di-cover oleh beasiswa tersebut. Bahkan diberikan biaya bulanan. Namun demikian, tentu adik-adik tetap harus memperhatikan jurusan dan universitas yang diambil tersebut. Jangan sampai sudah kuliah gratis, tapi jurusannya tidak sesuai dengan minat dan bakat adik-adik sekalian. Jadi jangan hanya gratisan ya, tapi juga jurusannya juga sesuai dengan minat, keinginan, dan prospek kerjanya ke depan lebih bagus seperti itu. Kemudian yang keempat, alasan orang tua. Ini adalah salah satu dilematis yang terbesar yang dihadapi oleh adik-adik. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan orang tua. Orang tua menginginkan kita untuk kuliah di kampus dan jurusan yang bonafit. Misalnya saja jurusan kedokteran di kampus ternama. Ini sebenarnya secara prospek kerja bagus, namun demikian kembali lagi kepada minat dan bakat adik-adik, karena nanti adik-adiklah yang menjalani perkuliahan tersebut. Jadi jangan sampai jurusannya sudah bagus, sudah bonafit di kampus yang bagus, namun adik-adik berat sekali menjalaninya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana solusinya seandainya kita sudah salah jurusan dan baru menyadari ini semester 3, 4, atau bahkan semester atas. Nah, yaitu salah satunya yaitu yang pertama jangan bolos. Jadi adik-adik jangan sekali-sekali yang namanya bolos. Kenapa? Karena kita akan kesulitan memahami materi secara detail. Jadi materi yang disampaikan oleh dosen pada saat itu kita akan ketinggalan. Sehingga untuk memahami materi-materi yang berhubungan ke depannya kita sulit untuk mencernanya. Jadi upayakan kalau bukan karena sakit keras atau benar-benar hal yang tidak bisa ditinggalkan, jangan sampai bolos kuliah ya. Oke, kemudian yang kedua, cari mentor di kampus. Ini sangat penting buat kehidupan adik-adik di dunia perkampusan karena dengan adanya mentor, adik-adik akan diberikan pengarahan, akan diberikan pengalaman, akan diberikan motivasi bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di kampus tersebut. Nah, terutama carilah mentor yang sesuai dengan jurusan adik-adik dan dianggap
prestasi di perkuliahan tersebut, sehingga adik-adik boleh menanyakan bagaimana sih dosen X, bagaimana sih cara ngajar dosen Y, bagaimana sih tugas-tugas dari dosen A, B, C, dan seterusnya. Jadi adik-adik akan terarah nantinya. Kemudian yang ketiga adalah aktif berorganisasi. Jadi mahasiswa yang baik itu adalah mahasiswa yang tidak hanya aktif di dalam ruang kelas saja, namun juga aktif di luar ruang kelas melalui organisasi. Nah, lewat organisasi inilah adik-adik bisa mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas adik-adik. Namun demikian, pilihlah organisasi yang cenderung membuat kreativitas adik-adik menambah. Nah, akan diasah kreativitasnya. Jadi jangan memilih organisasi yang tidak berkembang. Jangan juga memilih organisasi yang banyak. Nanti adik-adik akan kewalahan untuk mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas-tugas. Jadi tetap kita mengimbangi antara perkuliahan dengan organisasi. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah jalanilah kuliah dengan senang. Apapun masalahnya, minumnya teh botol sosro. Seperti itu ya. Jadi seberat apapun perkuliahan itu tetap kita jalani dengan senang. Jadi jangan sampai ada beban. Mengeluh boleh tapi menyerah jangan ya. Oke. Nah, ada pun tips dan trik memilih jurusan. Yang pertama, pahami minat dan bakat. Ini penting sekali. Yang paling paham tentang minat dan bakat adik-adik adalah adik-adik sendirilah. Kenapa? Karena dengan kita memahami minat dan bakat kita, kita akan tahu jurusan dan universitas mana yang paling pas dengan kita. Misalnya nih, adik-adik punya bakat di bidang fotografer. Nah, carilah jurusan seni misalnya. Adik-adik punya kemampuan memainkan musik, ya sudah ambil jurusan seni musik. Misalnya adik-adik punya kemampuan berhitung yang baik, carilah jurusan-jurusan yang berhubungan dengan itu, misalnya statistik, matematika, dan lain-lain. Misalnya juga adik-adik punya hobi mengajar, ya sudah ambillah jurusan pendidikan, seperti itu. Kemudian lakukan riset jurusan dan universitas yang dipilih. Ini juga sangat penting dilakukan adik-adik sekalian, karena dengan adik-adik melakukan riset kecil-kecilan terkait jurusan dan universitas akan membantu adik-adik, memudahkan adik-adik memilih jurusan dan universitas terbaik yang ada. Nah, bagaimana caranya? Adik-adik boleh hubungi senior-senior atau kakak kelas dulu yang ada di universitas yang tujuan adik-adik itu. Lalu kemudian bandingkan antara jurusan di Universitas X dengan jurusan di Universitas Y. Nah, bisa juga dibaca di website kampusnya. Tanyakan juga kepada kakak kelasnya terkait prospek kerjanya, terkait fasilitas di kampus tersebut, terkait perkuliahannya, mata kuliahnya, cara mengajar dosen, dan lain-lain. Sehingga adik-adik bisa memilih jurusan yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah konsultasi dengan orang berpengalaman di dunia kerja. Nah, ini juga sangat penting karena kita tidak hanya kuliah, setelah kuliah lulus wisuda senang-senang selesai, tidak. Jadi outputnya nanti kita akan terjun di dunia kerja. Jadi orang-orang yang berpengalaman ini akan memberikan gambaran bagaimana sih dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga adik-adik bisa menyiapkan sedari awal skill dan kompetensi apa yang dibutuhkan di dunia kerja tersebut. Kemudian yang keempat adalah pahami keuntungan dan konsekuensi pilihan. Tentunya setiap pilihan selalu ada namanya keuntungan dan kerugian. Jadi pilihlah yang memiliki keuntungan paling banyak dan memiliki kerugian paling sedikit di antara jurusan dan universitas yang adik-adik mau atau inginkan. Seperti itu. Oke, demikian tips dan trik dari kakak. Semoga bermanfaat buat adik-adik untuk memilih jurusannya. Semoga mendapat jurusan di kampus terbaik dan tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.